Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2997. Napas terhembus di depan. Hanya berdiri di sini, para praktisi di segala penjuru gemetar. Makhluk ini bagaikan gunung raksasa, berkepala binatang buas, tanpa jejak kehidupan, tetapi berdiri tegak dengan gagah. Jarang sekali melihat makhluk seperti ini di dunia. Ketika Yao Tiandi muncul di sini, mata makhluk ini berkilat dingin dan penuh niat membunuh. Tiba-tiba ia berdiri, dan napas yang keluar dari lubang hidungnya cukup untuk membuat semua praktisi di bawah kaisar ketakutan. Yao Tiandi berdiri di depan, memegang kuali obat erat-erat di tangannya. Dalam pertarungan pertama, jika makhluk ini tidak mundur ke pemakaman Wuji, Yao Tiandi pasti sudah terluka tetapi masih mampu membunuhnya. Kali kedua, Yao Tiandi sudah terluka, tetapi ia masih mampu melawannya dengan seimbang. Namun sekarang, Yao Tiandi sudah sangat tua, dan darah serta energinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu ini masih ingin berjuang demi alam Tiangeng. Ia terdiam, tetapi pakaiannya sudah berkibar-kibar, dan hawa membunuh langsung memenuhi sekelilingnya. Boom! Detik berikutnya, Yao Tiandi tiba-tiba menyerang, dan kuali obat jatuh dengan ganas, langsung menuju ke arah keberadaan terlarang itu. Raung! Keberadaan itu menggerakkan tubuhnya, menghadap kuali obat, dan benar-benar melawannya. Namun di bawahnya, terdapat sebuah prasasti batu. Dua kata tertulis di atasnya, cacing serigala. Seharusnya ini nama keberadaan ini. Apa kau masih berpikir begitu? Sekarang tidak ada jalan keluar. Jika kita tidak membunuhnya, semua orang akan mati. Lin Yan menatap para kaisar peti mati batu. Mendengar ini, para kaisar ini mengerutkan kening. Namun, kaisar dengan wajah ramah memimpin, memegang pedang di tangannya dan memancarkan cahaya terang. Teknik pedang ini, satu pedang keluar, mengejutkan semua orang. Teknik pedang Fei Bai. Bahkan Sun Shizu juga dikatakan berasal dari klan Liu. Klan Liu memiliki legenda. Puncak pedang itu, mengejutkan dunia. Baris kata ini untuk menggambarkan kejeniusan abadi klan Liu, Liu Fei Bai. Satu pedang dapat mengguncang dunia. Liu Fei Bai, seorang pendekar pedang lebih dari 2 juta tahun yang lalu, memasuki Dao dengan pedang dan menjadi kaisar agung, melangkah ke seberang, dan melangkah ke reinkarnasi. Dia adalah pendekar reinkarnasi sejati. Di benua Tianxuan, hanya 2 pendekar reinkarnasi di akhir era agung, Si Dao dan Wu Yun, yang dikenal semua orang, meninggal tanpa perlawanan. Di antara mereka, Si Dao menghilang, dan Wu Yun mendirikan Gunung Wu Yun. Selama bertahun-tahun, Wu Yun telah lama menghilang. Namun semua orang tahu bahwa mereka adalah pendekar reinkarnasi di akhir zaman. Pendekar reinkarnasi yang sesungguhnya muncul di tahap awal dan pertengahan era agung itu. Liu Fei Bai adalah pendekar yang telah melewati tahap awal dan pertengahan, tetapi sangat disayangkan dia gugur di dunia agung. Namun, dia meninggalkan legenda 10.000 cara, dan ilmu pedangnya sangat dihormati. Puncak pedang, mengguncang dunia. Kalimat ini sama sekali tidak berlebihan untuk menggambarkannya. Di dunia ilmu pedang, pernah ada legenda dari klan Lin yang meninggalkan legenda, mengayunkan pedang untuk menghancurkan langit. Jika kita hanya berbicara tentang ilmu pedang, siapa yang lebih kuat? Seseorang dari klan binatang purba bertanya. Sun Shizu tersenyum, ilmu pedang Liu Fei Bai hanya dapat menggemparkan dunia, tetapi Lin Su dari klan Lin dapat dengan mudah menebas langit dengan pedang, yang tak tertandingi. Lin Su dari klan Lin adalah legenda sepanjang masa. Berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya di sepanjang masa? Namun, Lin Su adalah legenda, jadi puncak pedang ini hanya merujuk pada gelar selain legenda seperti Lin Su dan Sang Dewi. Dan kecuali keberadaan legenda seperti Lin Su dan Sang Dewi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui Liu Fei Bai dalam ilmu pedang. Klan Lin merosot, dan warisannya telah lama hilang. Setelah lebih dari 2 juta tahun, berapa banyak orang yang tersisa di klan Lin? Klan Lin memang luar biasa, tetapi sayangnya, mereka telah menyinggung surga karena suatu alasan dan kehilangan kejayaannya. Bahkan banyak sekte kelas 2 pun dapat diwariskan selama ribuan tahun, tetapi klan Lin menghancurkan segalanya, sungguh menyedihkan. Warisan klan Liu masih ada, dan ilmu pedang telah diwariskan, tetapi tak seorang pun dapat menyamai Liu Fei Bai di masa lalu. Sun Shizu berbicara, yang juga membuat para kultivator klan binatang kuno mengangguk. Klan Lin tidak akan meninggalkan warisan apapun. Pada saat itu, Tianyu, bahkan Paviliun Wang Tian,
dan kekuatan-kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, dan hampir memusnahkan seluruh klan Lin di surga dan dunia. Mereka mencari berkali-kali, dan tak ada warisan yang tersisa. Klak klak klak, pedang ini, di tangan Liu Xing, meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan cahaya putih di atasnya berkelebat seperti bintang terbang, yang mustahil untuk dilihat dengan jelas, apalagi dilawan. Apakah ini pedang Fei Bai? Sungguh misterius. Lin Yan berdiri di samping, dengan tatapan panik di matanya. Liu Fei Bai, nama ini sudah tidak asing lagi bagi praktisi manapun di era ini. Ia dikenal sebagai pendekar pedang sejati. Seorang pendekar pedang sejati, hanya dengan melihat pedang Fei Bai ini, pikiran Lin Yan seperti melayang. Seolah-olah sebuah gambar muncul. Dalam gambar itu, ada seorang anak laki-laki berpakaian putih dan bersepatu putih sedang berlatih pedang di bawah pohon tanpa takut akan dingin dan salju yang ekstrim, tetapi sulit untuk maju dalam ilmu pedang. Namun, pada saat itu, seseorang datang, dan di bawah bimbingan orang ini, anak laki-laki itu tampaknya memahami segalanya, dan pemahamannya tentang ilmu pedang mengalami kemajuan pesat. Anak laki-laki itu mengayunkan pedang, dan pedang itu sangat kuat. Di pedangnya, Lin Yan dengan jelas melihat dua kata, Fei Bai. Anak laki-laki ini adalah Liu Fei Bai. Dan siapa yang membimbing orang ini? Dalam gambar itu, Lin Yan berusaha sekuat tenaga untuk berkonsentrasi dan ingin melihat dengan jelas. Akhirnya, ketika pria itu berbalik, Lin Yan benar-benar melihat wajah yang sangat familiar itu. Lin Yan sudah tidak asing lagi dengan orang ini. Klan Lin, Lin Su. Gambar ini membeku, sangat misterius dan terlahir dengan aura Lin Yan. Hal ini membuat Lin Yan merasa sangat familiar, seolah-olah ia tidak sedang menonton sebuah adegan, melainkan sedang mengenang masa lalu. Ilmu pedang Liu Fei Bai diajari oleh Lin Su. Sungguh mengejutkan. Seberapa kuat Lin Su saat itu? Hal ini membuatnya semakin terkejut. Lin Yan tersenyum getir. Saat ini, klan Lin memang seperti ini, tetapi ia ingin kembali ke kejayaan masa lalu. Klan Lin tidak membutuhkan warisan. Selama klan Lin masih hidup, mereka masih bisa menaklukkan dunia. Kelak, pada saat ini, di bawah serangan Liu Xing, serigala serangga pun tertindas. Yao Tiandi sudah menjadi orang kuat, dan sekarang dengan Liu Xing, ia bisa menguasai dunia. Para Tiandi lainnya melihat dan langsung mengikutinya. Dalam situasi ini, banyak praktisi menghela napas lega. Dalam pertempuran ini, para Tiandi bergabung untuk melindungi dunia. Para Tiandi di dunia semuanya sombong. Satu orang bisa melawan dunia, tetapi sekarang menghadapi tanah terlarang hidup dan mati, demi rakyat dunia, mereka hanya bisa bergabung. Raung. Namun, ketika semua orang mengira pertempuran akan segera berakhir, gelombang besar langsung muncul di tubuh serigala serangga ini, dan bahkan di prasasti batu bertuliskan, serigala serangga itu, terpancar aura makam tua dari pemakaman Wuji. Dalam sekejap, kekuatan serigala serangga menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Eksistensi ini sangat sulit dikalahkan di pemakaman Wuji. Sun Shizu dan para praktisi suku binatang purba semuanya tercengang. Namun, wajah Lin Yan berubah drastis, dan bahkan ada ribuan kejutan di matanya. Di depan prasasti batu itu, ia benar-benar merasakan napas yang istimewa.